Ini Yohanita. Yohanita. Silahkan. Itu dulu ya. Ini yang prostat nanti ya, yang lambung juga nanti, yang migran kolesterol tinggi juga nanti. Ini siapa? Yohanita. Silahkan. Selamat malam. Malam, Suara Pak. saya jelas? Ya, clear, Pak. Malam. Clear. Ya, terima kasih, Pak. Baik. Bapak silakan namanya dan asalnya, nanti langsung saja cerita problemnya apa, terus bagaimana proses penyembuhan dengan minyak paras, pernah kemana saja berobat, nanti silakan Bapak ceritakan, dengan yang lainnya mudah-mudahan senang mendengarkan cerita Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Pak, selamat malam. Suatu kehormatan saya bisa hadir dan memberikan kesaksian kesembuhan saya lewat Faras tentunya. Jadi tinnitus itu seperti penyakit telinga yang berdenging dan kekurangan pendengaran sekitar hampir mendengar sampai 30 atau 40% saja, Pak. Ya. Saya terkena itu sekitar bulan Januari. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kok telinga saya berdenging dan hampir sampai ke telinga saya rasa tertekan begitu ya. Kemudian istri saya menawarkan sebetulnya memang sudah November Desember istri saya sudah bergabung dengan Faras dan saya mencoba terapi Faras. Saya tanyakan dengan upline saya di kita grup, kemudian ada beberapa teman yang memberikan kesaksian kesembuhan lewat Faras. Baik, saya coba terapikan seperti apa yang disampaikan teman-teman sebelumnya. Saya balurkan sendiri, tentunya tiap saat pagi dan malam sebelum berangkat kantor dan sesudah sebelum tidur ke belakang leher sampai dengan tulang ekor, Pak. Dan kemudian tentunya saya balur khusus juga ke sekitar telinga yang berdenging. Berdenging ini hanya sebelah kanan saja. Cuman terus terang ini sangat mengganggu dan mengurangi stabilitas dan keseimbangan saya begitu ya. Dan mengganggu sosialisasi saya dengan teman-teman. Sesudah itu saya balur ke sekitar telinga, ke daun telinga, kemudian ke belakang telinga. Dan sesekali saya tetes juga dengan Faras klasik, tapi tentunya apa sih kita saring dulu ya Pak ya. Ya. Saring, kemudian saya masukkan saya tes 2 sampai 3 tetes begitu. Mungkin sehari sekali ya. Dan itu hampir saya terapikan selama 1 bulan ya Pak ya. Kemudian tiba-tiba kok sepertinya masuk ke awal Februari itu denging saya berkurang. Kemudian pendengaran saya juga berangsur makin membaik begitu ya. Dan saya makin berarti selain berdengung Pak, pendengaran juga menurun Pak ya? Betul Pak, paling hanya 20-30% ya. Oh, berarti ya, hanya setengah sebelah yang mendengarkan kan, yang satunya sudah kecil dan mendengung. Iya, jadi sebelah kiri masih 100%, ya. Sebelah kanan itu 20-30% Pak. Ya. Dan saya balur, saya genjot lagi karena terasa makin mengganggu, tapi awal Februari, minggu pertama kedua itu sudah makin berangsur baik. Dan balur wajib itu juga makin saya kencengin Pak, bisa di kantor itu bisa saya bawa sampai teman-teman. Tapi ya itu, puji Tuhan, sampai akhir Februari itu sudah kembali. Demam saya sudah hilang, kemudian pendengaran saya juga makin 90-100%. Sekarang pun udah normal Pak. Tapi tetap saya rutin pakai dengan rajin. Pak, apa namanya, perubahannya sekitar 2 bulan atau 1 bulan tadi Pak ya? Kalau makin berangsur baik sih minggu ke-5 ya Pak ya. Minggu ke-5 sudah kelihatan hasilnya, ya, sudah sampai kembali lagi normal. Minggu ke-5 atau sudah membaik? Minggu ke-6 itu sudah membaik, kami membaik. Oke.
Gimana perasaannya setelah pendengarannya kembali pulih Pak setelah sekian bulan menurun? Ya, pulih ya, senang lah ya. Betul Pak. Jadinya kadang-kadang. Banget ya Pak. Betul. Juga, jadi amazing gitu ya. Ya, setidaknya ya kita harus melawat telinga kan, telinga juga bagian apa? Kalau ya mahal lah nilainya kesehatan itu, dan bersyukur sekali saya mendengar cerita Bapak menggunakan minyak paras bisa sembuh, dan semoga ini bisa menjadi minyak buat keluarga nanti ke depannya, buat orang-orang di sekitar bermanfaat juga. Pasti. Terima kasih pada leader saya, Bu Desinita, dan teman-teman di grup yang sudah kasih kesaksian dan beberapa pengalaman tentunya. Oke, terima kasih Bapak. Senang sekali. Salam sama Ibu yang di sebelah Pak. Selamat malam, terima kasih. Ini saya ini Pak, Bu ya. Cantik. Aduh, ini keluarga bahagia ini. Rutin saling balur minyak jadinya bahagia. Thank you banget. Oke, terima kasih. Nanti panitia akan menghubungi secara personal chat ya. Kalau Rina sebentar ya, saya lihat banyak sekali nih sakit minus tinggi, sakit. Haniah sakit kista ovarium. Nanti lagi satu ini radang sendi, ini saya tertarik sama radang sendi ya. Haniah lagi satu dah. Yang dari Madura. Wah, dari Madura ya. Saya pernah ke Madura hanya nyebrang saja. Terus balik lagi karena pengen nyoba jembatan Suramadu. Dulu sih waktu pertama kali jembatan itu selesai. Silahkan Ibu Haniah. Silahkan dibuka dulu videonya sama suaranya. Ibu Haniah. Kalau tidak, saya akan lewati. Nanti Ibu Haniah belakangan ya. Kalau sudah siap. Ibu Retno Benot. Bener ya? Retno Benot. Saya radang sendi di kedua lutut dan pangkal paha. Silahkan. Oke, Pak Putu, selamat malam. Ini yang siapa? Oh, Retno Benot ya? Retno, iya. Oke. Silahkan Ibu, namanya dari mana, terus sakit apa, dari kapan, silahkan diceritakan. Retno dari Madiun, Pak Putu. Saya sudah beberapa lama, memang karena menopause dini, lalu kemudian selama ini terapi hormon, ketika terapi hormon itu obat yang ada lagi di Indonesia. Selama ini saya memakai kasih dokter terapi hormon dari Jerman. Ketika itu nggak ada, saya diberi pil KB sama dokter saya. Itu buat saya menggemuk. Jadi saya udah menopause di tahun yang ke-13 gitu kurang lebihnya. Itu membuat saya menggemuk. Karena menggemuk, lalu kemudian terjadi peradangan sendi. Berarti tahun berapa mulai peradangan sendi itu, Bu? Karena mungkin juga pengaruh menopause juga. Karena sorry? Dari tahun berapa itu jadinya peradangan sendi itu mulai? Ya? Saya kalau apanya nih, radang sendinya atau menopause-nya? Menopause-nya kan 13 tahun yang lalu. Kalau sekarang hitungnya mungkin sudah sekitar 15 tahunan. 15 tahun. Jadi radang sendinya sekitar 2 tahun yang lalu. Di situ saya betul-betul tersiksa karena saya untuk berdiri agak lama tidak bisa karena kesakitan. Karena radang sendinya ada di pangkal paha sama di mana ini di lutut, sehingga buat berdiri sakit. Jadi buat berdiri agak lama sedikit, mungkin sekitar berapa menit gitu sudah nggak kuat karena sakit. Karena sakit. Tidur itu paling nyaman, walaupun tidur pun seringkali salah gerak membuat saya kesakitan. Gitu. Sudah beragam upaya dengan obat kimia maupun obat-obat yang ada di pasaran dan beberapa obat-obat yang ditawarkan di medsos gitu, di mana dicoba tapi nggak bisa membantu saya gitu. Kemudian Ibu Yanti dari Surabaya, itu teman saya, agen besar Faras di Surabaya, itu memaksa saya untuk mencoba paras. Pertama saya nggak percaya karena logika saya mengatakan minum obat oral aja nggak bisa menyembuhkan. Gitu. Dan selama ini obat-obat yang dikenal bisa promonya di media begitu santernya itu nggak bisa membantu saya. Gitu. Karena Bu Yanti maksa terus, lalu saya dikirimin sama beliaunya satu. Udah deh ini kamu coba dulu gitu. Akhirnya dengan rasa agak gimana gitu, ya udah
abongannya Bu Yanti tak turutin deh, tak coba gitu. Menyenangkan hati Bu Yanti. Saya coba. Di pemakaian pertama, saya merasakan tidur nyenyak gitu. Tidurku enak. Biasanya tidur nggak bisa nyenyak karena kesakitan. Salah gerak dikit pasti bangun karena kesakitan. Ini nyaman saya tidur. Lalu kemudian di hari kedua, saya pun merasakan ini agak enakan di kaki gitu. Dengan pembaluran yang lengkap gitu, agak enakan. Nah, ketiga di botol keberapa itu saya agak lupa, itu saya merasa udah enakan gitu. Walaupun belum enak sama sekali. Sehingga pembaluran biasanya kan sesering mungkin ya yang posisi yang sakit itu ini saya enggak lagi karena biasalah juga manusia kan suka begitulah, kalau udah enak dikit tuh lupa, sehingga saya ini udah enggak rutin lagi membalur di tempat yang sakit kecuali yang rutin saja. Akibatnya saya baru sembuh total di botol kelima. Karena saya lihat testimoni teman-teman itu yang sudah juga merasakan sakit kurang lebihnya sama. Itu ada yang botol kedua udah sembuh, botol ke-1 udah sembuh, tapi saya botol ke-5 baru sembuh, baru membaik. Gitu. Alhamdulillah begitu. Ikhtiar dengan Faras, Masya Allah membantu. Sejak itu saya mau mengenalkan ke masyarakat sebanyak-banyaknya agar mereka tahu Faras dan merasakan kemanfaatannya. Berarti waktu Ibu radang sendi untuk sholat pun susah Bu ya? Susah. Saya pun satu harus duduk itu dengan rasa nahan sakit. Akhirnya saya sholat dengan berbaring. Wah, luar biasa. Berarti benar-benar Ibu bisa jodoh ketemu Faras, sekarang bisa sembuh. Gimana perasaannya Ibu, Bu, setelah jauh lebih baik sekarang? Oh tentu, bahagia sekali saya sekarang bisa beraktivitas. Kendaraan kami tuh dulu, itu jazz itu kan pendek ya. Saya naik di jazz itu, kalau harus terpaksa keluar rumah ya, itu harus ngangkat kaki. Jadi kedua kaki harus saya bantu karena dibantu suami saya untuk masukkan saya ke mobil di depan. Ya. Untuk membantu saya bisa masuk, saking sakitnya kaki. Seperti itu, saking parahnya begitu. Waduh. Ya, berkat yang di atas Ibu, berkat Tuhan melalui minyak Faras, Ibu bisa kembali sehat. Nanti sehat terus bersama keluarga, bisa berbagi kesehatan kepada banyak orang. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Putu, terima kasih Pak Putu. Selamat malam semuanya. Ya, Bu Yanti juga hadir di sini. Kebetulan Bu Yanti lagi di Bali sekarang bersama saya. Masya Allah. Terima kasih Pak Putu. Oke, mungkin teman-teman karena sudah jam 7, nanti lagi ya setelah saya masuk ke materi, karena saya ingin memasukkan materi ini sedikit agak penting, jadinya nanti akan saya jelaskan lagi, cari lagi testimoni. Itu tadi banyak sekali, mohon maaf tidak semua bisa, tapi nanti akan saya pilih lagi, sisanya lagi 2 atau lagi 3 atau lagi 4 cerita yang agak berbeda. Tapi saya akan mulai dengan slide, Pak Dewo, bisa hidupkan slide-nya sebentar, biar to the point, karena hari ini adalah bagaimana caranya mengoptimalkan penggunaan minyak Faras. Kita semua tahu sudah minyak Faras itu sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita. Jadinya tidak perlu minum obat, kita tidak perlu obat-obatan kimia, tapi dengan terapi saja mudah-mudahan kita bisa semua terbantu. Dengan kandungan 108 tanaman obat yang saya ramu sendiri, jadinya saya tahu persis bagaimana pembuatannya, terus bagaimana minyak ini menjadi harmonis. Bentar dulu ya, sambil saya hidupin ini. Menjadi harmonis, bisa membantu, karena Indonesia sendiri sangat kaya sekali dengan tanaman-tanaman, tapi jarang sekali dibuat menjadi herbal yang dibalurkan. Dan ini benar-benar warisan nenek moyang kita dari ribuan tahun, dan akhirnya saya tergerak hati saya membuat minyak ini, mungkin atas tuntunan yang di atas juga. Ulang ya, sebentar. Saya ulang dulu ya. Jadinya saya tergerak hati saya sekitar 5 tahun, 6 tahun yang lalu, saya untuk membuat, akhirnya muncullah minyak Faras 4 tahun yang lalu. Tapi saya pribadi adalah seorang terapis yang sudah mengabdikan hidup, yang suka sekali membantu orang sakit kurang lebih dari 20 tahun yang lalu. Saya suka sekali pengobatan-pengobatan tradisional, saya suka sekali minyak-minyak, dan saya baru tahu cerita dari bapak saya, baru-baru ini saja semenjak saya buat minyak Faras,
ternyata kakek saya juga seorang peramu minyak. Jadinya mungkin darahnya nurun ke saya, bukan nurun ke bapak, tapi ke saya lagi darahnya. Ini tapi tidak dengan cara tempo dulu, tapi kita pemasarannya lewat online, lewat ini. Tapi itu apa namanya, proses pembuatannya juga dulu katanya kakek saya lama, tapi sekarang sudah saya buat sedemikian rupa sehingga menjadi modern dan sangat bermanfaat. Dan sekarang bukan hanya ribuan orang, bahkan mungkin puluhan ribu, ratusan ribu orang, dan sudah jutaan botol tersebar di seluruh Indonesia, dan senang sekali saya selalu mendengarkan cerita-cerita banyak kesembuhan. Baik kesembuhan itu lambat maupun cepat. Ada yang lambat, tergantung kembali sama diri kita sendiri, sama bodi tubuh kita yang menyerap minyak itu. Makanya hari ini, saya ulang ya, stop dulu ya. Saya ulang deh, stop deh. Enggak, maksudnya ulang lagi, share ulang. Makanya hari ini saya akan menjelaskan penggunaan minyak paras. Saya tidak menjelaskan secara holistik, penyembuhan secara holistik. Biasanya saya juga menjelaskan makanan, pantangannya apa, terus terapi-terapi bentuk lain. Tapi hari ini khusus saya abaikan itu, makanannya apa yang boleh dan tidak boleh, terus gaya hidupnya apa yang harus dirubah. Saya abaikan itu semua. Sementara khusus hari ini karena waktunya terbatas, jadinya saya akan menjelaskan cara penggunaannya saja. Penggunaan minyak parasnya. Mungkin sinyalnya itu enggak? Hah? Penggunaan minyak paras saja. Nah, sebentar dulu ya. Ini saya matiin dulu. Ulang lagi ya. Saya stop atau ulang? Sebentar dulu, saya mau masukin slide. Saya ulang, saya stop dulu. Terus saya share. Nah. Saya butuh slide ini karena saya ingin menjelaskan lebih detail lagi cara penggunaannya. Teman-teman mungkin sudah tahu cara penggunaannya, yaitu di telapak kaki, tulang punggung, dan di daerah yang bermasalah. Tadi belum sempat coba deh. Koneksi apa? Sinyal? Kan hanya ke laptop aja kan hubungannya. Ah? Oh. Sebentar ya. Tunggu sebentar saja. Saya ulang, saya masukin lagi ulang. Saya pindah ruangan, jadinya ada beberapa ini sinyal belum terkoneksi. Belum. Coba lihat itu lagi. Saya stop lagi ya, ulang ya. Saya share lagi. Oke, nggak usah slide berarti ya. Saya jelasin ya gitu aja ya, sambil cariin ya. Apa nih? Ada slide-nya di sini? Sebentar ya. Ini kan udah ada di sini, ininya slide-nya yang di sini, di HP sini. Ah, nggak ada? Oh, yang mana? Ini. Oke ya, saya lanjutkan ya. Minyak paras itu pertama, saya jelaskan dulu minyak parasnya terbuat dari 108 tanaman obat, yaitu terdiri dari 6 komposisi utama dari daun-daunan nomor 1. Semua jenis, banyak sekali jenis daun, kurang lebih ada 40 jenis daun kita pakai. Terus ada dari batang, jadinya kita ambil kulitnya. Ada dari umbi-umbian, berbagai jenis umbi. Terus dari bunga. Terus kemudian dari biji. Terus yang terakhir itu dari beberapa essential oil. Jadinya ada 6 jenis. Sudah bisa? Sebentar ya.
Saya ulang lagi dah Dewa. Coba dari situ Dewa. Hah? Oh. Atau nggak usah dijelasin, saya jelasin pihak itunya nggak? Tadi kan, teman-teman, saya tidak pakai slide, jadinya ini masih berusaha dikoneksikan. Mana filenya? Jadinya, kok bisa ngacak dia? Ulang dong dia. Tutup dulu dia, buka lagi ulang. Jadinya saya tidak akan pakai slide, sementara kurang lebih masih dicarikan koneksinya, kurang lebih 5 menit. Saya akan menjelaskan optimasi penggunaan minyak faras. Optimasi penggunaan minyak faras. Jadinya ada 2 penggunaan minyak faras yang ideal, yaitu saya pecah minyak yang bersifat energizing dan minyak yang bersifat healing. Healing itu maksudnya minyak yang bersifat penyembuhan. Lagi satu minyak yang bersifat memberi tenaga. Nah, saya pecah jadi 2. Ini lihat gambarnya saya. Nah, ini jadinya posisi saya taruh di sini. Ada VR79 dan Farascare itu termasuk yang ini, termasuk sebagai energizing. Dan ada yang minyak faras, yang natural maupun yang klasik. Saya selalu rekomendasikan yang klasik. Ini bersifat healing, yaitu bersifat penyembuhan. Dan juga ini bisa afaranya bagi yang anak-anak. Bagi yang anak-anak. Jadinya ini yang bersifat healing. Nah, malam hari ini saya akan menjelaskan bukan yang energizing. Energizing ini paling bagus digunakan ketika kita beraktivitas. Ketika kita beraktivitas pada siang hari, sore hari, jadinya ini dibalurkan yang pemakaiannya setiap 2 jam sekali itu. Atau ketika kita mendadak mengalami kesakitan, mual, pusing, dan sebagainya, itu ini yang kita gunakan sehari-hari di lapangan, dilakukan secara mandiri. Tapi penyembuhan ini, penggunaan ini masih bersifat lokal penyembuhannya. Jadinya tidak akan menjadi maksimal atau permanen. Itu karena ini bersifat lokal, transdermalnya dia bersifat lokal atau masuk ke tubuh kita bersifat lokal. Nah, makanya diperlukanlah terapi. Udah nih, tinggal Dewa, sudah ada slide-nya di sini Dewa. Jadinya diperlukanlah terapi setiap malam menggunakan faras klasik. Dan ini faras klasik ini digunakan ketika kita lagi istirahat. Penggunaan faras klasik ini paling bagus ketika kita dalam keadaan santai dan nyaman. Jadinya ketika kita dalam keadaan santai dan nyaman. Jadinya faras klasik ini kita gunakan pada sore habis mandi sampai kita menjelang tidur. Inilah terapi penyembuhan yang terbaik waktunya. Terapi yang terbaik waktunya, makanya saya akan ajarkan cara terapi terbaik menggunakan minyak faras klasik ini. Karena ini yang bisa mempercepat proses penyembuhan dan bisa sangat, berbagai jenis penyakit, baik penyakit yang sudah menaun, itu sangat banyak sekali terbantu saya menggunakan terapi menggunakan minyak ini. Jadinya, yang tetap kembali, saya akan menjelaskan hari ini penggunaan minyak faras klasiknya. Saya tidak akan menjelaskan ini
Ini Anda gunakan sehari-hari, sakit apapun, tapi ini saya gunakan untuk pada saat malam hari. Jadinya pilihannya Anda mau cepat sembuh itu wajib sediakan waktu kurang lebih 30 menit bagi yang sakit keras. 30 menit antara mandi sore sampai menjelang tidur Anda menggunakan ini. Kenapa habis mandi sore sampai menjelang tidur Anda gunakan? Pada saat itulah tubuh paling siap menerima minyak ini dan kita akan segera setelah itu menjadi rileks, menjadi istirahat. Dan pada saat istirahat, tidur malam, pada saat itulah minyak ini diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem meridian kita atau sistem energi kita, sehingga energi tubuh kita akan menjadi seimbang. Energi tubuh kita menjadi seimbang. Kalau menurut transdermal atau pengobatan modern, minyak itu lebih mudah diserap dan disebarkan ke seluruh tubuh ketika sore sampai menjelang tidur. Dan ketika kita sudah tidur, itu minyak itu optimal sekali dan kita membuat tidur lelap, plus paginya kita akan bangun dengan baik. Seperti itu. Jadinya, sudah slide-nya? Tinggal di full screen aja berarti. Sorry ya. Saya sudah setengah jalan ini materinya. Tinggal slide-nya sudah bisa sekarang. Saya tinggal share dulu. Nah, full screen maksudnya. Di mana? Mana? Oke. Oke. Ini. Nah, saya tidak jelaskan ini. Oh, benar nih ya. Oke ya. Saya jelaskan tadi ini. Akar, batang, biji, daun, bunga, dan buah. Itu 6 unsur kehidupan. Dalam minyak paras. Saya tidak jelaskan lagi ini. Nah, inilah produk-produk yang kita gunakan untuk healing ketika malam hari. Produk ini Anda bisa pilih. Kalau Avara, Anda pilih bagi anak-anak. Kalau Anda menggunakan Faras, saya rekomendasikan menggunakan Faras klasik karena penyerapannya jauh lebih cepat sehingga kita akan bisa tertidur dengan lelap dan pengobatannya atau penyembuhan terapinya bisa jauh lebih optimal. Bisa jauh lebih optimal hasilnya. Tapi kalau Anda tidak punya Faras klasik, Faras natural pun tidak jadi masalah. Karena 3 produk ini yang bisa menyeimbangkan energi meridian di seluruh tubuh. Walau hanya nanti dibalurkan di telapak kaki dan di tulang punggung. Nanti saya akan jelaskan. Karena ini dia bisa menyebar, bukan bersifat lokal penyembuhannya. Kembali tadi, kalau VR79 atau minyak anginnya, dia penyembuhannya bersifat lokal. Kalau perut kita lagi sakit, tinggal gosokkan di perut, nanti perut kita hilang sakitnya. Tapi penyebab dari sakit perutnya belum tentu hilang, besok bisa kambuh lagi. Nah, kalau Faras klasik, itu bisa terserap dengan optimal ketika sore sampai kita menjelang tidur. Nah, ini untuk energizing. Saya tidak sebutkan lagi karena ini terapinya nanti berbeda. Karena ini terapi mandiri sifatnya, sendiri-sendiri. Hari ini tidak saya akan jelaskan. Nah, bagaimana cara pembalurannya ketika sore hari? Itu balurkan di telapak kaki. Nanti saya akan jelaskan telapak kaki itu seperti apa. Karena telapak kaki yang mana? Banyak pertanyaannya. Di sebelah mana saja? Di telapak kaki, di punggung kaki, telapak kaki, dan di punggung kaki itu sebelah mana saja? Itu nanti akan saya jelaskan. Di sebelah mana saja. Terus di tulang belakang lagi 1. Terus nomor 3, di tempat yang bermasalah. Di mana tempat yang bermasalah? Di tulang belakang sebelah mana? Itu sangat penting sekali. Karena kita ingin mengoptimalkan. Karena, kenapa ini penting? Sekali lagi saya bilang kepada Bapak Ibu. Karena tubuh kita tidak hanya memiliki satu sistem di dalam tubuh kita. Ada sistem energi yang disebut dengan sistem cakra. Kalau kita sebutnya dengan sistem cakra. Tubuh ini tidak bisa hidup tanpa ada energi. Jadinya energi itu mengalir di seluruh tubuh. Dan kadang-kadang orang bisa melihat sebagai aura yang terpancar. Tapi itu tidak akan saya jelaskan lebih detail.
Ada kalau orang Cina menyebutnya sistem meridian. Karena ada sistem energi yang luar biasa di tubuh kita. Jadinya ada sistem meridian namanya. Kayak gini ya. Ada meridian, jadinya di sepanjang tubuh kita banyak sekali ada meridian. Ada meridian. Dan ini ketika sore hari dibalurkan minyak paras, ini akan memberikan homeostatis atau keseimbangan energi. Karena sakit itu muncul karena tubuh kita tidak seimbang. Baik itu sistemnya, baik itu sistem energinya tidak seimbang, baik itu sistem otot kita, karena mungkin overuse, karena sering digunakan atau malah tidak pernah digunakan otot kita. Sistem tulang juga kita ada di situ, di tubuh kita. Ada sistem limpatik juga ada. Ada sistem kardio juga. Kardio itu adalah sistem peredaran darah. Itu sangat kompleks sekali di tubuh kita. Ada sistem reproduksi. Terus kemudian ada sistem pernafasan di situ. Nah, itulah yang kita seimbangkan dengan penggunaan minyak faras ini. Dari telapak kaki sampai, dari ujung kaki sampai ujung rambut kita, banyak sekali sistem, dan ini diwakili oleh sistem energi kita kalau secara timur atau secara tradisional. Seperti itu. Kalau secara modern, banyak orang bilang penyembuhan dengan masas limpatik atau pengobatan dengan cara memberikan energi atau memberikan keseimbangan limpa kita. Karena di situ limpatik itu adalah sistem imun tubuh kita di situ. Kalau limpa kita, sistem peredaran darah, sistem peredaran kita itu ada dua. Sisa darah itu dilempar ke limpatik, jadinya limpa itu akan menjadi seimbang, dan itu akan menyebarkan keseimbangan keseimbangan imun kita juga plus keseimbangan energi. Seperti itu. Itu alasannya kenapa kita membalurkan di sore hari. Oke ya. Nah, ini adalah transdermal. Jadinya minyak masuk bisa lewat kulit. Tapi saya tidak akan jelaskan ini secara modern. Struktur kulit, dan ternyata sekarang pengobatan itu transdermal sudah banyak sekali. Dan nenek moyang kita sudah menggunakan ini ribuan tahun. Jadinya obat tidak masuk lagi lewat mulut, tapi bisa lewat pori-pori kulit. Dan ini sangat menolong sekali. Saya tidak jelaskan transdermal. Ini telapak kaki. Telapak kaki itu ada sistem saraf di situ. Dan sekarang saya tidak akan jelaskan secara detail, secara teori. Tapi saya akan banyak menjelaskan secara pasien. Mungkin Fadli bisa siap di situ di mana saja dibalurkan telapak kakinya. Kalau secara Cina, sebelum saya menunggu terapis yang diterapi itu ada. Kalau secara Cina, telapak kaki itu disebut, kalau orang Cina mengatakan telapak kaki itu adalah jantung kedua dari manusia. Jantung kedua. Kaki kita sehat, tubuh kita sehat. Kaki kita sehat, balik lagi, tubuh kita sehat. Saya jelaskan ulang, kaki kita sehat, tubuh kita sehat. Tapi masalahnya sekarang, telapak kaki yang paling jarang kita olah. Paling jarang kita olah. Karena sebagian besar hidup kita menggunakan sandal. Tidak pernah kaki-kaki kita ini berinteraksi dengan alam. Sehingga otot-otot telapak kaki itu akan menjadi lemah. Sehingga darah yang beredar sampai di telapak kaki untuk digenyot lagi ke jantung itu sangat lemah sekali. Makanya kenapa orang varises. Daerah yang paling jauh dengan jantung apa? Anda tahu nggak? Aliran darah yang paling jauh dengan jantung apa? Telapak kaki. Aliran darah yang paling jauh dengan jantung itu telapak kaki. Kalau telapak kaki kita sudah sehat, darahnya cukup di situ sebagai jantung kedua, dia akan mengalir lagi ke atas dengan baik. Ketika ini direlaksasi, dimasas, dimasukkan minyak faras dari telapak kaki dan di beberapa titik,
itu akan memberikan respon yang optimal. Makanya banyak sekali orang bisa sembuh hanya dengan membalurkan telapak kaki saja. Gitu, hanya membalurkan telapak kaki saja. Nanti saya jelaskan tulang belakangnya. Nah, jadinya ini ketika membalurkan itu saya jelaskan dulu tipsnya ya, supaya lebih umum. Fadli silahkan naik dulu ya ke ini. Nomor satu, niatkan kita ingin sembuh, yang nomor 1. Nomor 2 udah pasti, telaten dan sabar. Nomor 3, mandi dulu sore hari. Ini khusus untuk malam ya, saya bilang terapinya. Mandi dulu sore hari, baru dibalurkan minyak farasnya. Terus yang nomor 4, usahakan minum air putih dulu, kalau bisa air hangat, sebelum dan sesudah membalurkan. Lebih baik sebelum, 1 gelas. Dan ketika terapi, usahakan ruangan AC dimatikan dulu, biar relaksasinya, biar minyaknya lebih gampang terserap. Terus kemudian, ini tidak ada balurkan setiap 1 jam itu ketika besok paginya. Terus pagi harinya, kalau bisa berjemur sinar matahari, ini tipsnya. Tapi saya akan langsung sekarang ke bagian yang diterapi. Saya akan pindah tempat ya. Saya akan pindah tempat, lebih enak saya akan mengajarkan langsung untuk langsung ke terapinya. Lebih enak langsung ke terapinya, karena ini bagian yang sangat penting bagi saya. Saya akan pindah, teman-teman, di gambar sebelah. Nggak di-mute ya? Ini dibuka ya? Oke ya. Bisa nggak? Fadli, nggak apa-apa, tidur aja dah. Tidur dulu. Adab naik aja, Fadli. Adab naik. Oke. Oke ya. Ini, apapun jenis sakit Anda, Bapak Ibu, mana kameranya? Supaya saya bisa melihat itu ya. Oke. Ini saya ada terapi si Fadli, teman saya. Jadinya orang kantor. Saya akan terapi. Suara saya masuk nggak? Teman-teman, suara saya masuk nggak? Oke ya. Mudah-mudahan suara saya masuk. Nah, kita akan mulai dari telapak kaki. Kita akan mulai, jadinya ini terapi untuk penyakit apapun sama ketika menjelang tidur. Ini dilakukan pada saat malam hari menjelang tidur, teman-teman ya. Dilakukan malam hari menjelang tidur. Jadinya, saya akan mulai dari telapak kaki, pembalurannya. Kita akan mulai dari minyaknya. Kalau ruangan kita ber-AC seperti ini, ruangannya ber-AC, minyaknya saya hangatkan, supaya lebih mudah diserap di pori-pori. Jadinya lebih cepat meresap ke seluruh tubuh. Ini ada ini ya, bisa kelihatan nggak ini ya? Jadinya ini kita hangatkan seperti ini. Kalau Anda tidak beruangan ber-AC, nggak usah dihangatkan. Sama sekali nggak usah dihangatkan. Jadinya pertama, kita akan balurkan di daerah punggungnya pertama. Daerah punggungnya, bisa diangkat aja kameranya itu. Udah deketin ke sini boleh? Oh, dari ini yang kameranya. Oke. Jadinya ini di daerah punggung dulu kita balurkan sebelum ke telapak kaki ya. Yang pertama itu di daerah punggung di sini. Karena di sini pusat otot-otot banyak sekali yang belum aktif di daerah di sini. Terus sistem energi kita itu juga di sini, terutama di daerah punggung di sini. Tujuannya adalah untuk mengembalikan darah baliknya itu lebih cepat ke jantung. Lebih cepat. Jadinya kita balurkan dulu minyaknya di punggung kaki yang pertama. Di sini dulu kita balurkan karena yang diterapi lagi menghadap ke atas, jadinya kita punggungnya di daerah sini, kita balurkan. Nah, mengambil minyaknya pun, saya lupa tadi, kita mengambil minyaknya pun agak banyak. Mengambil minyaknya pun agak banyak ya teman-teman ya. Seperti ini, tangan saya menjadi basah. Coba itu unmute biar kelihatan. Jadinya agak basah. Ya, jadinya agak basah. Yang mana kamera? Itu apa ini ya? Oh, dua-duanya jalan. Oke ya. Jadinya agak basah seperti ini.
kita balurkan. Kita lihat di sini, kita balurkan di sini. Nah, dibalurkan di sini boleh diberi tekanan, tapi bukan dipijat ya. Ini pijat namanya. Kalau kita mencengkram gini, kita nggak ngerti teknik pijat, ini pijat namanya. Teman-teman ya, ini namanya pijat. Kita tidak melakukan pijat seperti ini. Yang kita lakukan adalah penekanan. Ditekan dia supaya selain memaksimalkan minyaknya masuk ke pembuluh darah dan ke sistem energi, selain memaksimalkan masuk ke pembuluh darah dan ke sistem energi, minyaknya kita gosok agak keras, juga mengaktifkan otot di kaki kita supaya dia bisa cepat menyebar ke atas. Otot kita ini biar aktif, sehingga karena dia bisa neken, karena pembuluh darah dan sistem energi bukan hanya ada di permukaan, teman-teman, tidak hanya ada di permukaan, tapi kadang-kadang ada di dalam otot kita. Dan di sini, di telapak kaki juga, itu energinya itu ada di otot telapak. Makanya dibalurkan agak keras dulu dari sini, dibalurkan. Agak tekannya lebih keras. Bukan dipijat begini, atau bukan di akupuntur seperti ini ya. Tidak di akupuntur ditekan seperti ini, enggak. Tapi dibalurkan lebih keras sedikit, khusus di daerah telapak kaki. Di punggung kaki. Nanti di telapak kakinya. Di punggung kaki ya, kita lihat ada ankle di sini. Dan di sini banyak sekali di ankle ini persilangan energi. Persilangan energi, jadinya ini ankle namanya. Ya, ini kan. Nah, ini jarang, ini kita harus, ini ankle namanya, ankle kaki ini. Di sini banyak sekali persilangan energi. Kita balurkan di sini, nanti supaya kita balurkan di telapak kaki, itu minyaknya keserap dengan baik dan bisa menyebar ke seluruh tubuh kita. Seperti itu ya, di ankle kaki. Ini di ankle kaki, saya menggunakan teknik gosok seperti ini. Saya gosokkan seperti ini. Saya gosokkan di sini seperti ini, minyaknya. Tidak saya pijat seperti ini ya, tidak saya pijat seperti ini, tapi digosokkan. Nah, orang-orang manula itu banyak problem juga di ankle di sini. Banyak problem di sini karena banyak sumbatan energi atau pembuluh darahnya atau tulang kita bermasalah. Makanya dibalurkan di sini. Makanya saya bilang butuh waktu kurang lebih setengah jam kita melakukan ini sampai di punggung nanti. Jadinya dibalurkan di ankle di sini, terus di sini, dibalurkan dulu di sini. Ini namanya punggung di sini. Jadinya kita balurkan, kita gosokkan minyaknya sampai kelihatan agak kering seperti ini. Tadi kan basah, nah ini mulai mengering. Dan ini terasa di tangan saya, ototnya sudah mulai hangat. Jadinya minyaknya sudah siap diserap dan dengan cepat dia akan masuk ke pembuluh darahnya. Seperti itu di ankle di sini, terus di ankle bawahnya di sini juga dibalurkan di sini ya. Di sini kita balurkan, digosokkan. Di sini digosokkan. Seperti itu, gosokkan minyaknya. Kalau kurang di tangan minyaknya bisa dikasih lebih. Saya tambah lagi minyaknya. Oke, bisa lihat kan? Nah, setelah di sini kita akan balurkan di sela-sela jari kaki. Ingat ya, di sela-sela jari kaki, sela-selanya di sini banyak sekali jalur meridian di setiap sela-sela jari kaki ini. Ini kadang-kadang kita lupakan di sela-sela jari kaki ya. Oke. Di sela-sela jari kaki. Di sini, kalau tangan kita gosokkan, akan nanti ini Fadli pasti akan jauh lebih enak rasanya ketika kita balurkan di sela-sela jari kaki di sini. Kita gosokkan. Lebih baik ada waktu sedikit kita menggosokkan di sela-sela jari kaki ini, karena di sini sistem energi kuat sekali di sini di sela-sela jari kaki. Kita balurkan, terus gosok lagi. Gosokkan lagi seperti ini ya, teman ya. Kita gosokkan. Jangan ada pijat karena kita tidak tahu. Jangan ada pijatan penekanan seperti ini, tidak. Tapi digosokkan selalu, teman-teman ya. Ini akan sangat mengoptimalkan penyembuhan. Baru kemudian dibalurkan di telapak kakinya. Kemudian kita balurkan di telapak kaki.
Sambil minyak dikit lagi, kita balurkan di telapak kaki di sini. Baru kita balurkan di telapak kaki. Nah, telapak kaki ini juga sama, digosokkan. Jadinya bisa seperti ini, kita gosokkan dulu. Sekalian kita, ini daerah yang paling jarang, ini otot atau energi yang paling jarang kita sentuh. Kalau orang dulu aktif telapak kakinya karena dia berjalan di daerah dataran keras, bebatuan, tanah-tanah, rumput-rumputan, ini sekarang hampir tidak kita gunakan. Makanya kita balurkan dengan seksama di sini untuk kembali mengaktifkan energi yang ada di telapak kaki, yang orang Cina bilang jantung keduanya manusia. Karena ini daerah yang paling jauh dengan jantung kita. Kalau di sini darahnya lancar atau energinya lancar, berarti energi di tempat lain kemungkinan besar akan juga lancar. Seperti itu ya. Nih, di telapak kaki ini karena paling jauh ini letaknya dari jantung. Kalau di sini energinya aktif, tuh meridiannya aktif, pasti akan keseimbangan terjadi. Kita gosokkan pelan-pelan seperti ini, tapi sampai tersat. Makanya saya bilang ini dilakukan malam hari untuk semua jenis penyakit. Jadinya terapi apapun kita mulai dari telapak kaki. Seperti ini ya. Teman-teman ya, telapak kakinya lagi kita gosokkan lagi. Seperti ini, kita gosokkan. Terus kita gosokkan ke atas. Terus di bawahnya kita tekan, angkat sedikit kakinya, kita gosokkan lagi. Oke. Kita lakukan ini. Ini akan rileks sekali bagi yang kita terapi, apalagi yang mengalami sakit-sakit keras, susah tidur, terus nyeri persendian, artritis, nyeri tulang, itu akan jauh sekali lebih enak. Kita balurkan lagi. Benar-benar kita lakukan ini dengan penuh niat untuk memberikan kesembuhan atau memberikan supaya orang yang kita balur ini mendapatkan kesehatan. Kita balurkan. Ini juga, ini daerah penting ini saya bilang. Ini namanya daerah yang penting yang kakinya agak melengkung di sini nih. Ini juga daerah penting, ini dibalurkan minyak sampai teresap ya. Jangan cepet-cepetan. Ini makanya saya bilang khusus untuk malam hari menggunakan paras klasik. Oke, sudah. Seperti itu sampai minyaknya teresap. Nah, ini kan telapak kaki sampai punggung ini, punggung kaki, telapak kaki, ankle sudah kita lakukan. Seperti ini, bisa kita tarik-tarik sedikit. Yang penting jangan dipijat, ini tarik ini sama dengan membalurkan dan menggosok. Oke, setelah itu, yang mana kaki Fadli yang ini? Nah, setelah itu, kita sebelum ke tulang punggung, usahakan, yang ini, kita pakai kakinya yang ini ya, biar kelihatan bagus di kamera. Pakai yang ini. Jadinya setelah kita balur di telapak kaki, kita akan lanjutkan membalur sampai di daerah dengkul di sini. Di sini juga persilangan banyak sekali ada, termasuk persendian juga di sini. Persendian ini juga di sini, plus otot-otot tendon juga banyak ada di sini. Sistem energi kita juga banyak tersumbat di sini. Makanya banyak orang yang sudah usia susah untuk berjalan, terus cepat nyeri sendi karena di sini macet energinya sampai di sini. Makanya kita lanjutkan balurnya ke atas. Kita lanjutkan balurnya ke atas walaupun tidak banyak. Kalau di kaki di sini tidak banyak, tapi yang penting ada tekanan sedikit setelah dari telapak kaki, ada tekanan sedikit naik. Seperti itu ya. Ada tekanan sedikit naik supaya kita pas bisa membalurkan untuk di persendian ini. Persendian di sini ya. Persendian kakinya. Kita balurkan, setelah ini kita tarik naik, balurkan ke bawah lagi. Terus di sini, apa namanya ini, di betisnya kita balurkan, di belakangnya, walaupun tidak terlalu lama di sini ya, karena ini bukan pusat energi, tapi kita tetap wajib balurkan, minimum ototnya bisa menarik, bisa mengalami relaksasi, baru kemudian kita balurkan di nih, di persendian yang di sini kita balurkan
sampai di persendian di sini. Ini balurkan agak lama. Balurkan di sini agak lama, teman-teman ya. Gosokkan di sini sampai minyaknya keserap. Karena di sini juga, walaupun Anda tidak sakit sendi, ini wajib dibalurkan supaya dari sini minyaknya naik di sini, terus mengalami relaksasi di sini, nanti dia akan naik baru masuk ke sistem cakra kita. Karena sebenarnya sistem cakra kita itu ada di tulang punggung, tapi sebelum di sini kita balurkan, itu akan kurang optimal karena darah sama sistem energi yang terjauh ada di kaki. Tapi di sini baru kemudian di persendian lutut ini atau dengkul ini dibalurkan dulu ya. Balurkan. Buat nyaman. Nih, terserah di sini ada nih, kelihatan otot-ototnya agak kaku kayak gitu tuh, dengan dibalurkan dengan posisi hangat akan terasa. Nih, di sini tidak terlalu, yang penting kita gosokkan saja di daerah antara ankle kaki sama persendian lutut ini, yang penting ada penggosokan sedikit, tidak ada masalah. Yang penting segini sudah cukup. Terus baru kemudian di sini. Anda bisa lakukan seperti itu biar hangat, terus minyaknya teresap. Kalau Anda asam urat, ada artritis, nyeri tulang, nyeri sendi di dengkul sini atau di lutut sini, akan sangat membantu. Tapi kalau terjadi lagi luka, itu jangan dikeraskan di balurnya. Ketika lagi cedera otot misalnya, jangan dibalurkan keras di sini ya. Balurkan. Ini enak sekali nih. Akan sangat relaksasi sekali. Minyaknya akan mudah masuk. Mulai dari sini kita balurkan. Dari sini, telapak kaki, persendian di sini, sendian di sini. Seperti itu ya. Oke, setelah itu saya tidak akan balurkan semuanya. Setelah itu ini minyaknya sudah keserap dengan bagus, terserap dengan bagus, dia akan lanjut naiknya ke pinggang. Makanya kita akan balurkan kemudian setelah sampai di sini kita balurkan ke pinggang. Jadinya sekarang orang yang kita balurkan atau yang kita terapi suruh balik badan. Jadinya Fadli bisa balik badan sekarang. Oke. Nah, tadi kan kita sudah balurkan sampai di sini tadi. Sekarang baru kita balurkan di area tulang punggung. Tulang punggung. Jadinya ini area tulang punggung ya. Tulang punggung, dari tulang punggung itu kategorinya itu sedikit di sela-sela pantat ini tulang ekor sampai di sini. Ini namanya batang otak di sini atau cakra ke-6 ini, cakra ke-6 yang di sini. Nah, semua sistem energi terbesar manusia atau sistem energi atau sistem cakra atau sistem meridian kita itu 6 cakra dari 7 cakra, 6 cakra utama. Cakra itu ada ribuan di tubuh manusia. 6 cakra manusia itu terletak di tulang punggung, yaitu dari tulang ekor, kelamin, dekat kelamin, kalau ditarik ke atas di sini kelaminnya, terus kemudian di daerah perut di sini, terus kemudian di daerah dada di sini, terus kemudian di daerah tenggorokan di sini, leher atau tulang belakang, lagi satu ada di ubun-ubun. Lagi satu ada di ubun-ubun, dan ini cakra yang hanya di kepala. Jadinya 6 cakra kita itu ada di tulang punggung atau sistem energi kita. Makanya kalau tulang punggung kita sehat atau energi cakra di tulang punggung kita sehat, itu sebagian penyakit kita akan seimbang, sebagian penyakit kita tidak akan datang. Karena di sini pusat kekebalan, dia pusat keseimbangan, ada sistem saraf juga di tulang punggung, semua ada di sini. Makanya tadi kita mulai dari telapak kaki di sini, baru kemudian kita mulai di tulang ekor. Nah, disinilah kita membalurkan, kita mulai dari tulang ekor yang ada di sini. Tulang ekor, jadinya kalau pasangan ya cukup pakai celana pendek saja, kita balurkan dengan seksama di tulang ekor. Tadi kan sudah membalurkan di telapak kaki. Kita mulai dari pembaluran dari cakra dasar atau cakra yang di tulang ekor atau cakra di pantat. Cuma saya tidak balurkan karena ini akan agak sedikit mengganggu, tapi saya akan balurkan seperti ini saja ya. Tulang ekor, ini kalau bisa dibalurkan
agak keras karena ini pembukanya. Inilah problem kenapa orang kalau enggak sakitnya di lutut, saya bilang kalau enggak dia sakitnya di sendi kaki di sini, dia akan sakitnya di lutut, dan kalau enggak di sini dia akan banyak problem sakit di pinggang kalau sudah usia. Karena di sini juga awal dari cakra dasar. Jadinya di sini yang harus banyak dibalurkan dulu pertama kali. Saya turunkan dikit aja ya, Fadlia. Oke ya. Jadinya di sini daerah yang usahakan dibalurkan agak lama supaya cakra kita aktif semua, berharap keseimbangan energi di tubuh kita membaik. Kalau sistem energi kita membaik menjadi keseimbangan, kita akan jauh lebih sehat. Kita balurkan di sini sampai ke pinggang di sini, kita balurkan. Jadinya agak beri tekanan yang agak keras. Beri tekanan yang agak keras di sini, kita balurkan sampai minyaknya diserap. Karena ini kalau Anda dapat sampai di tulang ekor itu dibalurkan sampai di tulang ekor sini. Ya. Balurkan sampai di tulang ekor, sampai minyaknya habis. Jadinya konsentrasi dulu di tulang ekor dan di cakra pinggang atau perut. Balurkan. Nah, dulu sebelum saya ada minyak paras, saya selalu menggunakan ini dengan minyak ramuan sendiri, tapi tanpa merek, dan saya selalu melakukan membalurkan dengan optimal di daerah pinggang. Karena di sini, kalau orang bilang, daerah ini, kalau kita bilang daerah perut ke bawah sampai di sini, ini daerah pantat, pinggang, ini adalah core. Core itu apa ya? Pusat. Dia penghubung upper body sama lower body. Jadinya penghubung body atas kita sama body bawah. Tadi kaki sebagai penyangga tubuh kita, tapi ini penghubung ke bawah sama ke atas. Makanya di sini wajib dibalurkan semua. Di sini banyak sekali juga organ-organ tubuh banyak ada di sini, di daerah sini. Makanya orang diabetes juga dibalurkan di sini optimal. Terus orang kista, gangguan pencernaan itu banyak gabung di sini. Terus ginjal juga di sini. Ini namanya core, di daerah kunci, daerah pusat. Ini dibalurkan dulu, tuh ya. Usahakan, karena cakra atau meridian penghubung cakra itu kadang ada di permukaan kulit, kadang dia masuk ke dalam otot, makanya wajib dibalurkan. Nah, setelah ini agak lama, daerah pantat di sini agak lama atau tulang ekor di sini agak lama kita balurkan, baru kita lanjut ke semua ke sini, tidak ada masalah, barengan di sini. Ini barengan boleh. Dari sini ke sini barengan ini. Cakra kedua, cakra ketiga, keempat, kelima ini barengan. Nanti kemudian baru di leher agak lama. Di lehernya agak lama. Jadinya kita balurkan sekarang di daerah punggungnya. Ini sudah boleh bebas ini dibalurkan. Tidak butuh konsentrasi lebih. Naik turun boleh. Yang penting ke samping begini boleh. Kita ada tekanan. Kalau bisa tetap ada tekanan. Sekalian kita bisa mendapatkan yang optimal. Terus kemudian kalau relaksasi terjadi, itu akan mudah sekali tertidur habis ini orang yang kita balurkan. Itu ya. Di sini kita balurkan, ini minyaknya gampang sekali teresap. Kalau kita dengan tekanan, ada force sedikit tekanan, tapi bukan memijat seperti ini ya. Kita tidak memijat seperti ini. Ini hanya kalau kita tanpa menggunakan minyak atau tanpa menggunakan minyak yang bermanfaat, itu orang ahli pijat baru. Tapi kalau untuk umum itu ditekan seperti itu, ditekan, gosok, gitu ya. Tekan, gosok, seperti itu aja. Tekan, gosok, seperti itu aja caranya ya. Kita naik turun, naik membuka pori-pori, turun lagi menutup pori-pori, seperti itu, supaya minyaknya teresap. Oke, kita balurkan. Terus kemudian agak ke sini. Kita balurkan di daerah sini, punggung sini, khusus daerah punggung sini, kita balurkan sedikit ke samping. Di bahu kita. Di bahu di sini juga banyak orang gangguan di persendian di sini. Sekalian kita balurkan. Di usia senja, kadang-kadang motion kita, coba saya lihat fotonya. Body saya lihat. Kadang-kadang problem kita itu adalah rambut saya panjang, sorry.
problem kita itu persendian yang di sini kedua-duanya jadi masalah juga. Kita nggak bisa menggerakkan secara optimal. Mana kameranya yang itu ya? Ya tidak bisa menggerakkan secara optimal, nggak bisa diangkat seperti ini, dan kadang-kadang kita sakit. Motionnya kita itu semakin usia semakin berkurang. Makanya perlu dibalurkan juga. Di sini ada beberapa cakra penting juga. Ini paru-paru itu kalau paru-paru itu dari sini lari ke sini, biasanya terganggu kita di sini, gangguan paru-paru, pernapasan itu kadang-kadang tangan susah diangkat. Makanya di sini persendian penting di sini, di daerah sini kita balurkan. Kita balurkan di sini. Sebelum kita membalurkan di leher. Persendian di sini. Oke, persendian di tangan di sini. Persendian bahu namanya. Di sini kita balurkan juga di sini sama, gosok di bahu sebelahnya seperti itu ya, rutin kita gosokkan. Balurkan malam hari, kita balurkan. Oke, kita balurkan. Dewa slide yang tadi itu salah kayaknya, enggak? Di situ tuh. Wah, enggak ya. Terus kemudian setelah ini teresap secara maksimal, ini sudah teresap kanan kiri sudah, bahunya dari ekor ke atas sampai di sini sudah, dari sini sampai di sini sudah. Sekarang baru kita di leher. Ini daerah yang penting juga, ini leher ini ya. Ini leher di sini juga banyak problem. Di sini pusat persilangan juga banyak sekali, di sini pusat persilangan. Kadang-kadang kalau kita tegang, stres pasti sakit di sini, atau sakit kepala, tegang di sini, daerah bahu di sini sedikit, daerah bahu di sini. Makanya di sini wajib dibalurkan agak lama. Kasih tekanan sedikit, jangan hanya sampai di leher, sampai ke atas di sini kita balurkan. Ini akan enak sekali. Kasih pijatan sedikit, kita balurkan. Daerah samping di sini kita balurkan. Ini cakra tenggorokannya penting sekali nih. Ini naik sedikit, boleh lebihkan sampai di kepala di sini, kita balurkan supaya dia bisa menerobos ke cakra dahi sampai di ubun-ubun. Balurkan agak banyak. Minyaknya kita kasih, gosokkan di sini, di daerah leher di sini. Oke. Ya, di daerah leher di sini agak lama sedikit. Tadi kan di sini agak lama di pantatnya. Di pantatnya agak lama, terus naik langsung ke sini, kemudian di daerah sini. Dibalurkan. Ya. Kemudian Anda bisa tambah sedikit di belakang telinga, ini sekalian di belakang ke telinga. Karena ini masuk cakra dahi dia. Belakang telinga di sini, saya lihat di belakang telinga kita gosokkan. Terus kemudian Anda bisa balurkan telinganya dengan cara menjewer sedikit-sedikit telinganya. Dikasih minyak ya, sekalian. Seperti itu. Nah, ini minyaknya sudah teresap dengan baik. Jadinya kita naik turunkan, gosok, naik turun kita gosok. Nggak ada pijat seperti ini ya. Kita apalagi dengan tekanan jempol atau gosok begini nggak. Cukup dengan dibalurkan, tujuannya minyaknya masuk. Bisa napas nggak? Nih kita ya, seperti itu. Enak di sini, daerah sini enak. Oke. Sini. Di kepala sedikit, sudah. Kemudian, ini sebenarnya secara inti, semua kita sudah melakukan sudah. Nah, kita untuk memperbaiki sistem organ, untuk organ kita juga baik, kita tambahkan sedikit pembalurannya di bagian depan. Banyak organ yang di depan. Tadi kan ini kita mengaktifkan sistem cakra dari sini ke sini, sistem energinya dari sini sampai di sini. Sekarang kita untuk organ tubuhnya biar seimbang. Kita balik badan sekarang. Ini sebenarnya intinya sudah selesai. Itu yang paling penting. Baru kemudian di daerah dada sama di daerah perut. Ini organ banyak di sini, organ tubuh di sini, pencernaan di sini, pankreas di sini, lambung di sini. Di daerah perut sama di daerah dada di sini untuk organ. Untuk membuat organ kita menjadi hangat sebelum tidur dan membantu banyak proses penyembuhan kalau untuk di organ. Kita ambil di organ perut.
Di sini kita balurkan. Jadinya kita gosokkan seperti ini. Semua arahnya pembaluran itu ke arah pusar. Ini pusar ya, ini pusat namanya. Core, pusar. Nah, ini coba lihat ini ya, ini pusarnya. Atau apa bahasa Indonesianya pusar itu? Pusar ya? Ya pusar, pusat, core. Di sini. Balurkan dari samping ke sini. Itu seperti ini ya. Balurkan. Ini juga banyak membantu berbagai jenis penyakit. Bukan hanya satu, semua itu bisa membantu minimum Anda menjadi rileks, tenang, dan bisa istirahat malamnya. Ini dibalurkan. Oke, seperti ini dibalurkan dari samping. Dari samping satunya sama, di sini dibalurkan dari samping satunya ke arah perut ke sini. Ini untuk mah, gangguan pencernaan itu bagus sekali. Terus di perut bawah juga kita tekan di sini sedikit, tapi jangan tekannya berlebihan. Yang penting minyaknya diserap. Terus kemudian dari dada ke bawah, di sini, dari sini ke sini. Jadinya Anda GERD atau apapun ini balurkan di daerah sini. Oke, balurkan ke bawah di sini. Biasanya kalau Anda mah akan di daerah dada di sini akan tidak nyaman, sangat tidak nyaman di sini. Kita balurkan ke sini. Oke, semua arahnya ke perut sini, balurkan di sini ya. Balurkan ke perut. Gosok saja. Cukup kita menggunakan telapak ya. Telapak tangan kita gunakan semua ini supaya tidak ada, jangan begini atau begini itu tidak, kita gunakan seluruhnya ini sehingga kita pun nggak habis tenaga, nggak banyak tenaga, hanya dengan menekan saja begini kita sudah memberikan minyaknya optimal di kulit ya. Sini kita gosokkan, di sini kita gosokkan ya. Oke ya, kita gosokkan di daerah dada. Kemudian sudah di perut, kita buat minyaknya sampai diserap. Kemudian baru di dada. Ini daerah dada namanya. Ini untuk pernapasan lebih plong, untuk meningkatkan antibodi juga. Di sini di daerah dada di sini. Ini cakra tenggorokan di sini sampai cakra di dada, cakra hati di sini kita balurkan. Juga ketemu sendi yang di sebelah sini. Tangan Anda susah diangkat dan sebagainya, di daerah sendi di sini kita gosokkan. Daerah sendi di sini juga kita gosokkan. Ya, di sini di dada digosokkan. Oke. Gosokkan di daerah leher sini sudah. Jadinya tidak terlalu selama yang di punggung, tapi di sini cukup saja digosokkan saja sudah cukup. Nah, kalau Anda mau sedikit, ketika ada tekanan pekerjaan dan sebagainya, ini sudah, biar aja. Ada sedikit, kita balurkan di cakra dahi. Di sini cakra lagi dua ya. Satu cakranya, satu ekor, dua kelamin, tiga perut, empat dada, lima. Lima cakra ada di sepanjang tulang punggung dari sini sampai sini. Cakra yang keenam ada di dahi sini. Yang orang sebut sebagai mata ketiga. Yang mana kameranya itu? Ini ya. Ini mata ketiga. Di sini bisa dibalurkan. Ini bisa dibalurkan sedikit di sini. Di alis-alis ini untuk memperbaiki mata kita juga. Di alisnya sini sekalian. Ini terakhir ya, jadinya sekalian di sini kita balurkan. Di sini nggak terlalu lama, yang penting hangat ya, kita gosokkan tangannya biar hangat sedikit. Di sini, ini cakra ketiga. Ini biasanya tempat stres kita, tekanan pekerjaan, terus kemudian anak kita rewel, banyak pekerjaan lain, ini di sini, balurkan. Baru kemudian kita lanjutkan di cakra yang terakhir, di ubun-ubun. Baru kita gosokkan sambil pijat kepalanya sedikit. Jadinya gini, gosok kepalanya. Ini cakra yang terakhir, cakra ketujuh itu ada di ubun-ubun di sini. Balurkan. Ya. Di sini kita balurkan sedikit saja, yang penting ada minyak di sini. Itu kalau ada sakit kepala, sering migrain itu sekalian boleh dipijat, dikasih minyak agak banyak. Tapi kalau tidak ya cukup. Yang penting kita ada sentuhan lembut di sini, sentuhan lembut untuk memberikan relaksasi di cakra yang terakhir, sahasrara cakra ini.
Setelah itu biarkan minyaknya, kalau Anda punya selimut ya diselimutin, yang sakit ini ya udah pakai pakaian, dia akan tidur. Usahakan minyaknya sudah terserap seperti ini, tidak masih banyak tersisa, jadinya ini sudah seperti kering seperti ini, dia bisa sudah pakai baju dan pasti akan bisa tidur dengan lelap. Ketika malam hari, keunggulannya, ini nggak bisa tutup ya, biar nggak kelihatan. Bisa kelihatan. Ketika malam hari, nggak bisa fokus nih kamera yang ini. Nah, oke. Dingin Bradley. Enak. Ya, kalau kita sudah habis dipijat, kita akan selimutan, boleh dihidupkan AC, bisa istirahat. Atau itu aja deh. Pakai ke sini, fokusin ke sayanya. Biar saya bisa ngomong sudah. Oke. Kenapa di malam hari dilakukan seperti ini, teman-teman? Kenapa di malam hari? Karena pada saat kita akan menjelang istirahat, itu momen yang paling penting. Kenapa saya sebut momen yang paling penting? Tidur adalah penyembuhan terbaik. Tubuh akan mereparasi seluruh tubuhnya ketika kita bisa istirahat dengan baik. Dan ini akan terjadi ketika kita membalurkan tubuh yang sakit secara optimal di sore hari. Dan ini penggunaannya adalah minyak paras klasik, jangan minyak-minyak jenis lain. Jadinya kita penggunaannya jangan ada minyak energizing. Minyak energizing itu berupa minyak hot, minyak PR79, itu jangan ada. Lebih baik ini karena ini minyak bekerja tidak lokal. Kalau minyak VR itu kalau kita gosokkan di sini ya di sini aja dia kerjanya lokal. Kalau ini tidak, dia akan membuat relaksasi seluruh tubuh. Dan ketika dia tidur dengan nyenyak, hampir seluruh kamera yang mana ini? Ini ya. Oke, hampir sebagian besar 90% yang menggunakan minyak paras di malam hari secara optimal, yang nomor satu, apa yang akan terjadi di nomor satu? Tidur akan nyenyak, dia akan mencapai deep sleep. Deep sleep itu tidur dengan sangat nyenyak, kurang lebih bisa 6-8 jam. Optimal bisa 8 jam tanpa terbangun. Itu memberikan proses penyembuhan yang sangat banyak. Anda radang sendi akan diperbaiki. Terus sirkulasi darah Anda akan kembali normal. Detak jantung Anda yang tensi tinggi akan mulai melambat. Terus kemudian kolesterolnya. Karena sistem energi kita dibuat sangat nyaman. Atau mengalami keseimbangan, lebih seimbang lah dari sebelumnya. Karena kita sakit sebenarnya yang terjadi adalah tubuh kita tidak seimbang. Bisa karena faktor makanan, bisa karena faktor pikiran, atau karena faktor keseimbangan energi. Itulah sebabnya kenapa malam hari paling penting dibalurkan. Nah, ketika dia sudah bangun pagi, nanti dia akan segar, usahakan mandi, dibersihkan sisa-sisa minyaknya ini. Mandi. Kalau bisa paginya dibalurkan, tapi balurnya tidak seoptimal ini. Cukup telapak kaki saja di daerah pinggang, naik sedikit di punggung, bisa sendiri itu dilakukan. Di pagi hari, terus kemudian ketika dia mau beraktivitas, keluar rumah, mau kerja, mau olahraga, mau kundangan, itu kita bawa minyak yang satunya. Keluar, minyak minyak PR79 atau Kerhot-nya itu. Kita bawa minyak ini keluar kemana-mana. Nggak usah bawa klasik, cukup Anda bawa untuk di malam hari saja. Kalau Anda bawa pun tidak ada masalah ya. Tapi ketika Anda keluar mulai beraktivitas, Anda bawa ini. Kalau Anda tidak suka aroma rempah yang di Kerhot ini atau di Care biasa, Anda bisa pakai minyak angin yang 79 ini. Ini aromanya fresh banget, Anda bisa bawa. Balurkan di daerah yang bermasalah. Perut mual, balurkan di mual. Anda nyeri di dada, balurkan di dada. Anda nyeri di habis olahraga di tengkuk, di sini di lutut, Anda balurkan di lutut. Sakit kepala, Anda balurkan. Ini untuk ketika Anda beraktivitas.
Jadinya ini untuk beraktivitas, ini untuk healing di malam hari. Paras klasik ini healing. Dan ketika sudah seperti ini, akan sangat nyaman sekali kita selimut, dia bisa istirahat, awalnya pusing, migrain misalnya, atau nyeri, mens tidak lancar, terus dan sebagainya, itu akan sangat bagus sekali. Dia akan bisa istirahat dengan lelap, dia itu akan bisa tidur dengan nyenyak. Tuh. Kalau misalnya kebanyakan minum air, sebelum dibalur seperti ini bisa ke toilet dulu pipis, supaya nanti malamnya tidak terganggu bangun untuk pipis. Seperti itu. Jadinya yang paling terbantu dengan kasus ini adalah orang-orang yang terbantu dengan terapi model seperti ini. Siapa yang paling terbantu? Adalah mereka yang sudah usia di atas 40 tahun ke atas. Atau 35 tahun ke atas. Karena sebenarnya sistem energi tubuhnya sudah menurun fungsinya. Ototnya sudah menurun. Sistem tulangnya sudah menurun. Sistem peredaran darahnya sudah menurun fungsinya karena usia. Terus kemudian peredaran darah limpatiknya juga menurun. Respirasi atau pernafasannya juga sudah tidak 100%. Makanya diperlukanlah terapi secara global dari telapak kaki sampai di ubun-ubun di sini. Kita perlukan itu malam hari sekali, tidak apa-apa, menurut saya tidak apa-apa, banyak kehabisan paras klasik, tapi kita bisa sehat optimal pada saat malam hari, bisa tidur dengan nyenyak, kemudian besok paginya kembali bisa normal beraktivitas. Itu intinya, peranan membalurkan di malam hari. Kalau Anda pasangannya lagi sakit, Anda balurkan, terus kemudian Anda mau istirahat, Anda balurkan sendiri, habis itu baru istirahat bersama. Kalau dengan pasangan, kalau kita nenek, orang tua kita, anak kita lagi sakit, ya balurkan dulu biar anaknya bisa istirahat. Ini udah pasti akan sangat mudah sekali bisa istirahat. Seperti itu. Jadinya ini metode orang lama untuk menyembuhkan. Kalau dulu kan banyak orang kalau dia tidak bisa bikin minyak sendiri, biasanya mereka pakai minyak kelapa yang digeprek. Misalnya dikasih jahe, bawang, itu digeprek, dibalurkan. Untuk demam juga biasanya dilakukan seperti ini. Kalau lemah, kalau sekarang banyak orang yang juga untuk meningkatkan kekebalan karena virus, demam, terus kemudian pernafasan nggak bagus, ini juga bagus dilakukan malam hari. Seperti itu. Jadinya saya konsentrasikan penyembuhan atau terapi healingnya hari ini khusus untuk di malam hari saja. Saya tidak ajarkan untuk terapi mandiri di perjalanan, menggunakan minyak dan sebagainya, karena saya banyak dengar cerita, ya mereka tidak optimal membantu si yang sakit. Karena ya manula penyakit 40 tahun ke atas itu sudah kompleks sekali. Ada sakitnya, kita sebut ya sakit karena sistem. Sakit karena tulang semua, mengalami pengapuran, terus penurunan kekurangan kalsium dan sebagainya, itu tulang semua. Nyeri sendi kaki, sebagainya, asam urat, susah di sini, tangan susah diangkat, kaki susah ditekuk seperti ini, itu tulang semua. Ada yang otot. Ototnya itu lemah semua. Untuk berjalan saja susah ototnya, itu faktor usia. Semua ototnya udah nggak kuat lagi. Itu juga faktor usia, menurun fungsinya. Terus ada yang sistem peredaran darahnya sudah tidak lancar. Darahnya sudah kental, terus kemudian tensi tinggi, dan sebagainya. Terus kemudian ini telapak kaki, anggap ini telapak kaki saya ini, misalnya darahnya tidak bisa naik dengan baik, makanya terjadi varises. Varises itu makanya karena darah yang dari bawah susah naik ke jantung. Untuk membawa CO2 dari bawah ke jantung dan ke paru-paru itu darah kotornya itu naik, itu berat, itu kadang-kadang menjadi varises. Kita kegemukan juga faktornya. Itu namanya kardionya, sistem peredaran darahnya. Belum lagi sistem energinya. Karena kita jarang bergerak, karena kita banyak stres dan sebagainya, energi kita menggumpal di banyak titik sehingga kita pusing dan sebagainya, banyak problem. Meridian itu. Belum lagi limpatik, sistem kekebalan tubuh kita juga, sistem kekebalan tubuh. Nah, dengan terapi ini itu membantu semua menjaga keseimbangan, tidak menyembuhkan. Karena kita pun tidak menyembuhkan secara langsung instan, hari ini kita balurkan bisa langsung sembuh begitu, tidak.
Karena kita sakit pun terjadi bertahun-tahun, karena bisa 5 tahun, 10 tahun gaya hidup kita, minimal kita membalurkan ini, meringankan sakitnya dan berangsur-angsur akan jauh lebih baik. Seperti tadi Ibu bilang nyeri sendi sudah bisa sholat, terus kemudian telinga mendengung dan sebagainya nanti. Itu pasti sangat membantu dengan terapi ini. Semua orang-orang yang kita sayangi, saya sangat rekomendasikan sekali, orang-orang yang kita sayangi lakukan terapi seperti ini, terutama orang tua kita kalau masih punya orang tua, atau anak kita, atau kalau pasangan kita, kalau sudah mulai ada kolesterol dan sebagainya, balurkan secara rutin, terus besok pagi minum air putih, air hangat yang banyak, itu akan sangat membantu. Saya melakukan ini bukan hanya semenjak punya minyak faras, saya sudah melakukan ini bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun untuk menterapi banyak pasien ketika saya buka klinik di rumah. Jadinya saya lakukan ini, mereka akan sangat rileks, terus kemudian saya biarkan tidur, 1-2 jam mereka bangun, mereka bisa pulang, nanti sampai di rumah bisa mandi air hangat lagi, istirahat. Tapi kalau jauh lebih bagus menggunakan minyak faras klasik, kenapa? Karena kita nggak perlu lagi cari tukang terapi seperti saya dulu, tinggal Anda di rumah lakukan, setelah balur langsung bisa tidur. Nggak perlu lagi harus bangun dari tempat kita berobat, terus kita pulang. Padahal kita butuh langsung istirahat seperti ini. Mungkin itu dari saya. Nanti teman-teman, bagi teman-teman yang mau, saya akan akhiri pada ada tanya jawab nggak ya? Atau kalau ada tanya jawab, saya bisa buka di situ, bisa nggak pertanyaannya dibuka di kamera itu ya? Sekalian saya dari sini aja, kalau bolak-balik takutnya rusak lagi. Ini Fadli jangan diliatin aja deh, ditinggiin sedikit, kasihan dia kelihatan kamera terus. Oke ya, naikin dikit. Oke, bisa santai Fadli gerak-gerak, atau Fadli kalau mau sudah selesai boleh. Boleh. Iya, ngantuk katanya, dia mau cari tempat sebelah, tadi udah sempat ketiduran. Saya lihat ya sekalian ya, saya pindah ke sini supaya nanti nggak pindah lagi. Saya lihat pertanyaan. Mana kameranya ini ya? Yang saya dekat ini. Situ boleh ya. Sebentar ya. Oke. Kenapa setelah balurkan minyak sering pengen buang air kecil? Enggak apa-apa, buang air kecil saja. Berarti kan sistem kita, sistem urinasi kita membaik, enggak apa-apa. Keluarkan semua pipisnya, nggak boleh kita nahan. Terus kemudian saya juga varises. Saya juga varises, rutin saya balurkan, varisesnya hampir hilang sekarang varisesnya. Benar, varises itu, kenapa orang varises? Karena darah dari telapak kaki itu berat sekali naik ke jantung. Makanya dia bongkar-bongkar berat sekali sehingga membesar terus pembuluh darahnya. Jadinya rutin membalurkan di daerah di sini, di daerah betis di sini balurkan dari telapak kaki, dari betis di sini balurkan telapak kaki, akan sangat membantu sekali untuk menyembuhkan varises. Karena otot-otot kita di telapak kaki dan di betis itu akan diperkuat samping sistem energi kita. Saya kalau sementara dibalur selalu ketiduran. Kalau Anda ketiduran dibalurkan itu tidak apa-apa, langsung aja tidur udah. Sampai besok pagi tidak ada masalah karena ini memang sengaja membuat Bapak Ibu bisa tidur. Bisa tidur dan bisa istirahat, idealnya 6 jam paling sedikit bisa tidur. Kalau Anda bisa tidur 6 jam, besok paginya itu Anda akan fresh, mandi air hangat, itu segar banget. Yakin saya segar banget. Coba aja. Kalau setelah saya balurkan, badan saya sering terasa pegel. Terus daerah pinggang saya ada, tuh sebentar dulu naik tulisannya itu. Daerah pinggang saya, jangan naikin. Duh, saya nggak bisa lihat ya. Naik tulisannya kecepatan bergerak. Ya, kalau Anda setelah dibalurkan minyak faras, Anda terasa pegel, lanjutkan saja, nggak ada masalah. Berarti sistem otot Anda lagi lemah. Itu sistem otot Anda lagi lemah. Terus kemudian sistem tulang Anda juga jarang bergerak. Yang ketiga, Anda kekurangan cairan. Minum air putih dulu besoknya sebelum Anda balur.
Besoknya misalnya sore Anda balur, dari siang banyakin dulu minum air. Anda kekurangan cairan di dalam tubuh Anda. Besok ulang lagi balur, itu akan jauh lebih enak. Seperti itu. Kalau Anda ada batu ginjal seperti tadi, banyak minum air, balurkan di daerah pinggang seperti ini, rutin, tambahan setiap 2 jam sekali di luar terapi malam hari. Cara membalurkan benjolan di leher. Ini wajib. Jadinya seperti tadi itu wajib, Bapak Ibu ya. Ini ritual malam yang rutin dilakukan setiap malam. Terus tambah Anda gunakan sehari-hari, bisa di siang hari Anda menggunakan salah satu dari ini. Bisa Anda gunakan di siang hari, misalnya Anda di leher, Anda gosokkan di leher kalau bisa setiap 1 jam sekali di daerah leher, pakai ini. PR79 sama Paras Care Hot. Ini ya, kalau Anda benjolan di leher, gosokkan saja setiap 2 jam. Kalau Anda tidak suka aroma rempah, pakai yang minyak angin yang aroma fresh. Ini aromanya fresh. Dibalurkan di leher Anda. Ya, seperti itu. Terus, bolehkah menggunakan minyak paras selagi mengandung? Boleh. Intinya dibalurkan. Usia kandungan berapapun silahkan pakai minyak paras, tapi jangan ada pemijatan dan penekanan. Cukup digosok saja, dan malah sangat membantu sekali pembaluran lembut, membuat Anda merasa nyaman, rileks, stresnya bisa hilang. Terus kemudian pegel-pegel di daerah paha di sini, biasanya terutama orang hamil sudah agak besar, itu di daerah pinggang di sini sakit sekali, di daerah paha karena membawa beban berat yang kurang lebih 2 kilo di perut, itu lumayan membuat tubuh kita butuh relaksasi dengan cara di selangkangan dalam sini dibalurkan, sama di daerah perut kita bisa balurkan biar terasa lebih hangat, juga membantu pergerakan bayi. Yang penting jangan ada pijatan seperti ini ya. Saya ada minus di mata, bagaimana pembalurannya? Intinya minus itu karena cakra di mata kita di daerah sini sama otot kita itu kurang aktif. Ototnya, awalnya orang minus sama plus, menurut orang Tempo dulu, penglihatan tidak bagus, teori orang Tempo dulu, karena otot di sini jarang direlaksasi atau jarang dibalurkan minyak. Jadinya balurkan minyak di daerah otot mata. Kalau otot kuat, berarti mata jadi kuat. Otot matanya dulu dikuatkan, jadinya balurkan di daerah sini. Tambahannya tadi malam hari, balurkan di daerah mata di sini ya. Balurkan. Kurang lebih 5 menit, 3 menit dibalurkan di sini. Daerah sini ya. Dibalurkan di daerah sini. Terus kalau mau Anda bisa diwaslap pakai air hangat, dikasih minyak, malamnya ditutup lagi. Seperti ini matanya. Besok pagi akan banyak keluar kotoran dan otot-otot mata kita akan semakin kuat sehingga bisa memberikan lensa mata pun akan pelan-pelan terangsang kembali membaik atau setidak-tidaknya tidak memburuk. Seperti itu. Peradangan hati dibalurkan di mana? Peradangan hati balurkan di daerah dada aja biasa. Terus usahakan bisa tidur dengan nyenyak. Terus kemudian jangan banyak begadang. Wajibnya usahakan bisa Anda tidur ya. Steroid pakai setiap 2 jam, paras klasik lama-lama mengecil. Yang penting sabar, karena ini herbal. Betul, terima kasih testimoninya ya. Tiroid bisa membaik, yang penting sabar katanya. Pelan-pelan saya mengecil, terima kasih. Hah? Ya, sebentar ya. Teman-teman nanti kalau bagi yang mau ada testimoni, share aja di sini silahkan. Langsung. Itu tinnitus, telinga berdengung, gimana balurnya? Tadi sudah diceritakan oleh testimoni yang tadi. Jadinya dibalurkan daerah telinga, dibalurkan daerah sini, tetap seperti sama tadi. Balurkan di daerah telinga. Di sini balurkan secara rutin setiap 1-2 jam. Anda bisa teteskan sedikit minyaknya juga ke telinga. Lipoma, ya balurkan aja di lipoma. Jangan keras-keras, yang penting gosokkan minyaknya. Ya, yang penting pokoknya rutin saja menggunakan. Bengkak. Karena air itu biasanya bengkak atau ginjal. Balurkan saja di daerah bengkaknya rutin. Pokoknya malam sama. Terus kemudian balurkan di bengkaknya. Misalnya kaki ini bengkak ya. Kaki ini bengkak. Otot-otot di atas bengkaknya itu dibalurkan. Otot-otot misalnya ini bengkak di sini. Kaki ini, kaki ini. Ini di sini juga dibalurkan. Supaya
air yang ada di bengkak itu bisa keluar dia, membaik. Tiroid dia dibalurkan di daerah tiroid. Liver di mana balurnya? Liver di daerah dada. Terus pengalaman teman saya, bisul, bedah, cebok sabun. Oh ini ya, sebentar ini. Pengalaman teman saya yang ambeien sebesar bisul sampai disuruh bedah, saya sarankan maaf, disarankan cebok, terus kemudian panasin minyak faras, celup kapas, dubur lama-kelamaan ambaiennya sudah hilang. Bisa sembuh. Oh terima kasih, ini testimoni, terima kasih banyak testimoni dari temannya. Hernia itu sebenarnya bisa menutup sendiri, tapi kalau kasusnya sudah berat, saya rekomendasi untuk operasi dulu. Tapi kalau tidak, itu balurkan di daerah perut rutin, jangan suka ngangkat-ngangkat yang berat, terus kemudian jangan olahraga yang berat dulu. Terus kemudian hernia juga tidak boleh makan terlalu banyak. Itu makan berminyak karena itu memberi tekanan ke bawah. Kalau dibalurkan, cukup balurkan, gosok dari bawah ke atas saja di perutnya. Gosok saja, kalau dia keluar, masukin dulu, terus kemudian digosokkan di perut. Pelan-pelan saja. Sebenarnya intinya sambil dia tidak lolos lagi ke bawah untuk hernia, pelan-pelan kita berharap dia membentuk jaringan baru untuk menutup. Tapi kalau sudah keras, operasi dulu baru. Ya, saya tidak berani itu bisa operasi dulu lah. Kalau keras, kalau tidak ya tinggal digosokkan rutin, nanti dia akan bisa mempercepat pembentukan jaringan baru untuk penyangga di bawahnya. Untuk batuk berdahak, tidak kunjung sembuh, sering kambuh, udara dingin, itu balurkan sambil menjemur sinar matahari. Itu intinya kekurangan panas. Suhu tubuh kurang, jadinya rutin balurkan seperti tadi malamnya, terus pagi hari jangan takut sama sinar matahari. Kalau itu bisa, itu kalau batuk nggak sembuh-sembuh kemungkinan bisa autoimun juga. Tubuh tidak memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat. Makanya butuh vitamin D. Kalau orang dulu bilang butuh energi surya atau energi sinar matahari. Suami saya punya benjolan di bahu, setiap hari dibalurkan. Benjolannya pecah, sekarang tinggal bekasnya. Terima kasih. Foni. Atau testimoni deh, boleh Bu Foni, silahkan testimoni. Supaya nggak saya terlalu banyak ngomong. Bu Foni silahkan cerita tentang suaminya yang ada benjolan. Bu Foni dari mana ini? Supaya juga bisa cerita satu. Foni, P-O-N-N-Y. Tan, Foni Tan. V-O-N-N-Y Tan. Kameranya mati nih saya. Oh. Nih, ini hubungan ke sini berarti. Dewa coba cek nih. Itu kameranya di depan. Sindang oh. Ketemu nggak Foni? Coba Bu Foni, mana? Pak Putu. Dari Kupang, Pak Putu. Dibuka Bu Foni. Iya, dari Kupang, Pak Putu. Bu Foni aja di itu. Itu saya. Bu Foni nggak ada suara? Ada nggak suaranya? Masuk suaranya Bu Foni? Itu bisa nggak speaker? Ya masuk Pak. Iya. Silakan Bu Foni, ceritakan. Belum. Pak Putu, suami saya punya benjolan di bahu sebelah kanan. Benjolannya besar sekali. Dulu awalnya mau dioperasi, tetapi karena rajin balur paras klasik, puji Tuhan benjolannya semakin mengecil. Terus? Sekarang tinggal bekasnya saja Pak Putu. Kecil titik seperti titik. Sebelumnya sebesar apa? Lumayan Pak Putu. Sampai bajunya keangkat. Iya. Oh. Kalau pakai baju, bajunya keangkat. Terus gimana sekarang suaminya sudah hilang? Berarti hilang total berapa lama? Iya, benjolannya semakin sekarang kemarin saya lihat tinggal bekasnya saja Pak Putu. Silakan Ibu, berapa lama dipakai minyak parasnya? Pemakaiannya lumayan sekitar 1 tahun Pak Putu. Tiap hari habis mandi selalu dibalurkan dan setiap 1 jam. Suaranya
Halo, selamat malam Ibu Foni. Iya, malam, Bu. Suaranya hilang. Iya, mungkin sedang ada gangguan. Mungkin bisa Iya, iya. diceritakan itu suaminya kejadiannya itu ada di tahun berapa, terus berapa lama pemakaian minyak farasnya? Oh, benjolannya Eh, sudah lama sekali, Bu, sebelum kita kenal Faras. oh ya. Iya, Terus terus terapinya itu bagaimana Bu? dibalurkan di bekasnya. Kadang tidak menggunakan, tidak ini juga menggunakan sesuai terapinya, cara terapinya. Terus setiap habis mandi selalu dibalurkan di bahu, Di bahu ya? diputar. Iya, sekeliling lingkar apa benjolan itu. Tiba-tiba muncul apa titik kayak titik gitu, dipencet isinya keluar. Oh, berarti kayak Iya, ada cairan gitu di iya dalamnya Bu benar ya? Bu, iya, iya. Oh iya. Baik, berarti sekarang untuk suaminya sekarang udah nggak muncul lagi ya Bu benjolannya, berarti Tapi masih ada bekas sedikit, jadi kita masih rutin oh membalurkan. ya. Eh, baik mungkin terima kasih Bu Foni testimoninya sangat menarik sekali. Nanti panitia tolong hubungin ya Bu Foninya. Terima kasih banyak. Iya, Siapa iya, lagi? iya Pak Putu, iya malam Pak Putu. Makasih Pak Putu. Balita balurkan Avara badannya jadi gatal-gatal. Muncul bintik-bintik seperti alergi. Kalau rutin, yang mana ini ya? Kalau rutin terus gatal-gatal bisa dipakai Avera saja. Saya tidak tahu alergi itu karena alergi mungkin dulu pernah pakai minyak yang lain dan sebagainya, atau memang tubuhnya alergi. Alergi itu dampaknya gatal. Itu kalau itu terjadi, saya sarankan hentikan pakai Avera karena ada tidak banyak, hanya sedikit kasus kadang-kadang terjadi gatal-gatal berlebihan. Tapi kalau gatalnya itu cepat bisa hilang dan malah dia lebih baik menggunakan Navara, ya lanjut saja. Karena dampak terburuk menggunakan minyak itu hanya paling alergi saja. Menjadi gatal ya, alergi. Intinya gitu. Saya lihat lagi pertanyaan. Saya pernah mengalami di dalam bus, tiba-tiba sakit, tambah sakit, dan per detik lengan kiri saya tiba-tiba berhenti dan kaku. Alhamdulillah saya membawa minyak faras, saya balurkan ke dada, berlahan tidak sakit dan peredaran darah ke lengan saya kembali normal. Alhamdulillah Pak Putu, saya sudah meracik minyak faras. Minyak faras ini memang ajaib. Terima kasih Pak Ahmad Suwaji. Boleh Pak cerita sedikit deh Pak Ahmad Suwaji kalau mau. Mumpung saya baca ceritanya. Gimana ceritanya dulu itu pernah sampai apa namanya lengannya sampai bermasalah, silakan. Kalau Pak Ahmad, kalau Pak Suwaji bisa buka, kalau tidak saya akan lanjutkan. Assalamualaikum Pak Putu. Ya, waalaikumsalam Bapak. Maaf, perkenalkan nama saya Ahmad Sauji. Tolong buka videonya Bapak, bisa nggak Pak? Saya bisa sebentar, walaupun mungkin agak gelap, nggak apa-apa. Biar saya bisa lihat. Ya, selamat malam Pak Putu. Oke, silakan Bapak. Bapak bisa cerita. Maaf, perkenalkan nama saya Ahmad Sauji. Dari saya mana? Dari Malang, ya. Oke. Saya beberapa bulan yang lalu itu naik bus Pak Putu. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba itu dada saya itu terasa sakit banget. Ya. Dan hitungan detik dada saya itu semakin sakit. Nah, semakin sakit ini peredaran darah lengan saya itu tiba-tiba terasa berhenti. Terasa. Nah, dan akhirnya kaku. Gitu. Lengan kiri saya itu kaku. Saya sempat panik juga. Saya berusaha kuat, berusaha tenang. Saya memang selalu membawa minyak faras juga di dalam tas. Akhirnya saya ambil minyak faras ini, saya berusaha sekuat mungkin, saya balur minyak faras ini ke dada saya. Nah, hitungan detik Pak Putu, nggak hitungan menit, hitungan detik, dada saya ini terasa nyaman, enak, nggak sakit, reda. Nah, peredaran darah di lengan saya itu kembali normal, sangat terasa kayak
Jalan. agak mengalir itu, Ya. beredar darah. Akhirnya lengan saya itu normal, pelan-pelan itu bisa digerakkan lagi. Keringat saya juga bercucuran sangat Wah. deras banget. Dan saya berusaha tenang, dan dada saya itu kembali tidak sakit, lengan saya kembali normal. Alhamdulillah, Wah. saya tertolong dengan minyak Faras ini. Jujur, Wah. saya sangat beruntung banget Ya. punya minyak Faras ini. Dan Bersyukur, terima Pak, kasih ya. Bapak Di Putu, perjalanan ya. Bapak bawa minyak ya. Kalau nggak bawa Ya, minyak kan selalu kita saya nggak bawa, tahu. Pak Putu. Ya. Dan akhirnya besok saya izin dari perusahaan. Saya kan bekerja di Surabaya di perusahaan furniture. Akhirnya saya izin untuk libur, saya cek ke rumah sakit, ke klinik terdekat, Pak Putu. Ya. Saya sendiri juga masih khawatir juga kenapa dada saya tiba-tiba sakit. Saya cek ke klinik terdekat, akhirnya saya dicek seluruh tubuh, detak jantung, cek semua, ternyata normal. Saya sempat bertanya ke dokternya, Pak dokter, kenapa dada saya kok tiba-tiba itu sakit banget. Itu bisa dikatakan angin duduk, bisa Pak, katanya gitu. Ya, ya. Oke, itu saja Pak Putu. Sangat ya, terima kasih banyak Bapak. Nanti akan terima kasih banyak. Ceritanya menarik sekali. Jadinya Bapak sudah terbiasa bawa minyak kemana-mana. Jadinya terbantu. Sangat membantu sekali kalau untuk penyakit angin duduk, Pak. Jadinya di daerah dada dibalurkan. Itu biasanya lambat makan atau kita lagi kedinginan atau lagi tidak seimbang sehingga banyak, atau salah makan yang banyak mengandung gas. Ketika kita digosokkan di dada, dia akan plong lagi karena angin duduk itu neken jantung. Makanya kita jadi sesak, Pak. Iya, menekan jantung. Itu gangguan pencernaan biasanya. Nanti saya alhamdulillah sewaktu itu saya nggak sampai jatuh gitu, Pak. Saya ya betul. Yang penting kan kuat. Benar-benar karena sudah Bapak balurkan sehingga jauh lebih baik. Terima kasih banyak Pak, ceritanya menarik sekali. Sama-sama Pak Putu. Ya, selamat malam, sehat bersama keluarga selalu. Sukses. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Apa itu? Keputihan ya. Ini Suparti. Saya pernah mengalami keputihan sangat parah dan saya rutin balurkan di bawah perut selangkangan, alhamdulillah secara rutin selama seminggu. Akhirnya saya seperti kontraksi seperti mau melahirkan, dan waktu buang air kecil mohon maaf seperti ada lendir panjang. Alhamdulillah sampai sekarang enggak pernah lagi. Siapa itu? Silakan Ibu Suparti kalau mau. Setelah ini saya akan baca lagi kalau ada pertanyaan ya, testimoninya nanti lagi. Bu Suparti silakan. Itu keputihan. Selamat malam Pak Putu. Halo? Halo, malam Pak Putu. Oke, tes suara saya masuk? Oke, Bu, silakan. Ibu namanya siapa? Dari mana? Silakan bercerita, Ibu. Suara Ibu nggak masuk. Buka kameranya sama itu, Bu. Audionya buka, Bu. Audionya. Audionya diklik. Oke. Selamat malam Pak Putu. Saya Suparti dari Kupang. Oke, Pak Putu, saya 2 tahun lalu lah, sekitar 2 tahun lalu saya sebelum diperkenalkan dengan Faras dari teman saya Foni, saya mengalami keputihan yang sangat parah lah. Saya sudah pergi ke dokter, saya sudah dikasih obat juga, tapi belum sembuh-sembuh gitu. Jadi saya diperkenalkan Faras pertama sih untuk suami saya saraf kejepit. Alhamdulillah dia pakai Faras itu, alhamdulillah sembuh gitu. Jadi saya coba
ke keputihan saya. Saya pakai rutin selama seminggu, alhamdulillah kayak kontraksi gitu Pak Putu sebelum keluar lendir putih kayak susu gitu, sepanjang 20 sentian lah. Sebelum keluar itu kayak kontraksi, terus habis itu saya kayak mau buang air kecil gitu. Setelah saya buang air kecil, keluarlah itu, dan saya bawa ke dokter. Waktu itu ke dokter kandungan, terus dokter bilang, loh Bu, ini kayaknya kayak lari ke kista gitu katanya. Terus saya bilang, oh alhamdulillah kok nggak terdeteksi sama sama dokter kemarin ya. Saya bilang gitu, dia bilang iya. Ini Ibu pakai apa? Dia bilang gitu. Terus saya bilang saya pakai Faras aja, saya balurin ke perut dengan belawa perut dan selangkangan. Terus, alhamdulillah udah keluar sampai hari ini, alhamdulillah nggak pernah lagi keputihan Pak. Luar biasa ceritanya Ibu. Suaminya sembuh dari saraf kejepitnya. Ya, terus alhamdulillah. Ibu juga sekarang organ intimnya sudah bersih juga. Wah. Alhamdulillah. Ya Pak. Makasih banyak Faras. Makasih Pak Putu. Terima kasih banyak Ibu ceritanya. Mudah-mudahan dengan cerita Ibu ini bisa menginspirasi orang lain untuk kembali sehat bersama Faras di keluarganya. Amin, ya amin kan, Pak. Bu? Salam buat teman-teman saudara di Kupang. Ibu di Kupang mana, Bu? Saya di Kupangnya, di NTT-nya, di Kupangnya. Oh, di NTT-nya, di kotanya berarti ya? Sama Ibu Angel. Oh, Bu Angel. Di itu komunitasnya Bu Angel. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih banyak, Pak. Nanti akan dihubungi panitia, Bu. Ya, terima kasih. Pak. Oke, ada lagi yang bertanya sekarang. Saya lihat pertanyaan masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Yang bertanya sekarang. Mau benjolan di payudara, gimana cara pengobatannya? Jadinya di payudara, itu balurkan saja di daerah payudara setiap 2 jam sekali. Tapi ingat, malam hari, sebenarnya penyakit pembawanya itu malam hari seperti tadi di sini ya. Biasa, terus bawa kemanapun, usahakan kalau Anda enggak, supaya temannya tidak terganggu dengan aroma rempah, bisa bawa minyak PR ini, balurkan. Kalau enggak ya, ini juga bagus sekali untuk banyak sekali kasus benjolan payudara. Selain malam hari ini dipakai. Saya rekomendasikan Ibu pakai di jalan kemana-mana pakai yang Faras Care, yang rolling. Jadinya Anda bisa rolling di sini, balurkan, itu simpel sekali dibawa di jalan-jalan ini ya. Rutin saja. Kalau terapi yang lain minum air putih yang banyak, Ibu. Terus kemudian pagi hari usahakan kena sinar matahari juga. Tapi saya tidak jelaskan secara detail itu, tapi intinya balurkan saja minyak parasnya. Nanti terapi-terapi yang lain ya pola makan juga Ibu coba jaga sedikit. Takutnya kalau benjolannya sudah besar. Tapi kalau kecil nggak ada masalah. Rutin aja balurkan pasti sembuh lah. Dengan doa izin yang di atas tidak mudah-mudahan sembuh. Ada lagi pertanyaan? Kalau balurkan minyak Faras sering keringetan nggak ada masalah kok. Jadinya itu kan membalurkan minyak Faras itu setara dengan kita meningkatkan suhu tubuh 1 sampai 1 derajat lebih. Jadinya bagus sekali untuk metabolisme tubuh. Keluar keringat berarti membantu metabolisme tubuh kembali aktif dan kembali seimbang. Itu tidak ada masalah. Ibu saya usia 84 tahun ada jantung dan saraf kejepit. Gimana balurnya? Ibu persis seperti tadi. Cuma jangan terlalu keras balurnya. Seperti saya Fadli tadi, jangan terlalu keras di balurnya. Akan enak sekali. Mungkin saraf kejepitnya itu tidak akan hilang seluruh 100%, tapi setidaknya orang tua yang sudah usia di atas 70-80 tahun akan nyaman dikasih minyak Faras klasik itu. Terus kemudian balurkan di daerah pinggang, itu kalau ada siang, sore, kalau sempat pagi, tapi kalau malam banyakin balurnya. Itu akan nyaman sekali di daerah pinggang karena orang tua selalu problemnya kalau nggak di pinggang, biasanya di lutut, susah digerakkan, kolesterol, itu balurkan saja semuanya. Minimum nyaman, dia akan membaik pelan-pelan. Tapi untuk membaik kembali pulih sehat itu ya mungkin tidak, tapi setidaknya membantu membuat nyaman dan tidur nyenyak dan tidak merasa kesakitan berlebihan, terutama di daerah pinggang. Sama, untuk yang paru-paru, untuk yang lansia, ini banyak yang tanya tentang lansia, sama seperti tadi. Bahagiakan orang tua kita dengan membalurkan rutin setiap malam.
Kalau tidak bisa setiap malam Anda jauh, minimum dua hari sekali, seharinya dia bisa balurkan sendiri. Usahakan sayangilah orang tua Anda, semasa orang tua Anda masih ada di muka bumi ini, membuat dia nyaman. Orang tua itu kebutuhannya sederhana, masih tetap bisa jalan, terus kemudian tidurnya enak. Itu saja. Saya bilang, kalau orang tua masih bisa jalan dan tidurnya enak, itu udah cukup. Balurkan saja rutin, supaya terutama di daerah dengkul, pinggang, sama seperti tadi ini, rutin, itu akan membantu untuk orang-orang yang sudah di atas 60 tahun. Sangat membantu sekali, di atas 70 tahun. Banyak sekali ya, coba lagi saya lihat ya. Oke, sudah mungkin ya. Sudah ada nggak pertanyaan yang kemungkinan agak ini? Ada nggak pertanyaan yang sariawan boleh diolesin Faras? Boleh, ditetes saja di sariawan di bibir. Ada masalah? Ditetes saja, pakai cotton bud dikasih, itu bagus. Pakai kalau saya terus terang gigi saya kan hancur ini karena kebanyakan antibiotika waktu kecil. Terus terang saya cerita ya, antibiotika gigi saya hancur, gampang sariawan dulu. Terus kemudian kaki saya, karena kenapa gigi saya hancur kebanyakan antibiotika? Karena saya dulu pernah polio di usia 3 tahun. Bapak saya bawa berobat kemana-mana, dokter-dokter paten, jadinya obat-obatnya obat-obat keras semua. Saya bisa sembuh karena saya dikasih minyak oleh orang Lombok dan berjemur sinar matahari di pantai. Untuk gigi saya ini keropos banget Bapak Ibu. Tapi setahun terakhir, hampir 6 bulan, saya sekarang kumur sama sikat gigi pakai minyak Faras. Itu sangat menolong sekali, gigi saya tidak cepat rapuh. Padahal dulu tingkat kerapuhannya cepat sekali bertumbuh rapuh ini, daerah sini. Sekarang kuat-kuat saja. Kuat, terus kemudian sariawan gampang, itu tinggal dipakai kumur setiap, saya tidak pakai pasta gigi lagi sekarang, saya selalu pakai, gigi saya kuning ini karena memang kebanyakan antibiotika dari kecil. Jadinya sekarang saya kumur-kumur saja, terus kemudian sikat gigi, saya nggak pakai lagi pasta gigi. Jadinya hidup saya sangat tradisional, jadinya pakai cooling water, cooling oil, jadinya kumur-kumur sama gosokan pakai minyak Faras. Maaf Pak Putu, kalau saya balur pakai care hot atau VR, kan sebenarnya sebagai energizing. Tapi saya kok malah rileks dan mengantuk ya, saya sempat sesak dada dan terasa sakit. Berarti Ibu, sebenarnya energizing itu ketika kita dalam keadaan darurat, dia akan memberi energizing. Tapi kalau respon tubuh membeli minyak Faras Anda menjadi mengantuk, ikutin saja istirahat. Berarti Anda sebenarnya butuh istirahat. Anda sebenarnya respon tubuh itu tetap menolak untuk memberi tenaga. Saya butuh istirahat. Berarti ada beberapa minyak dari VR79 itu yang membuat Anda rileks. Seperti minyak pala misalnya. Tidak ada masalah. Karena saya melihat sesak dada, terasa sakit, saya kasih hot malah sembuh. Iya, butuh istirahat intinya. Tidak apa-apa bawa istirahat ya. Mungkin itu dari saya. Kalau nanti saya ucapkan banyak terima kasih, udah mau jam 10. Terus kalau nanti Kartika dari MC juga mau ada 1-2 testimoni, silahkan bagi yang berbagi. Dan saya ucapkan terima kasih yang bagi sudah memberikan cerita-cerita. Dan terima kasih buat teman-teman yang hadir di acara malam hari ini. Banyak sekali respon, saya lihat tadi 600-700 orang masuk ke acara ini. Saya tidak menyangka responnya begitu luar biasa. Mohon maaf ada kekurangan sana-sini karena kita pakai 4 kamera. Belum pernah saya bikin acara seminar menggunakan 4 kamera, jadinya kalau ada mati sana-sini kita masih belajar untuk Zoom tapi menggunakan 4 kamera. Semoga bermanfaat, bisa menolong banyak orang, bisa minyak Faras ini bisa bermanfaat buat seluruh Indonesia, saya akan senang sekali. Jadinya terima kasih sekali lagi buat teman-teman malam hari ini. Sampai jumpa di acara seminar kesehatan tanpa minum obat bersama saya Putu Eka di acara-acara berikutnya. Jangan sampai bosan untuk terus mengikuti acara-acara biar kita sehat bersama keluarga. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di acara berikutnya. Bye-bye.